Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti, NPM 1911010051 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Lucy Suryani MPD, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Jawahirul Kalamiyah. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu adalah 1. Muqaddimah Kitab Jawahirul Kalamiyah, yang kedua membaca, yang ketiga menerjemahkan, yang keempat mengi'rab, yang kelima menguraikan makna, dan yang keenam adalah mengajak kawan-kawan semua untuk mengamalkan anjuran dari teks yang saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu Muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Fahadi risalatun mustamilatun ala masalil Muhammad fi ilmil kalam quraibatul makhadi fil alfham wa ja'arruha ala tariqu suwail wal jawab wa tashahtu fi ibaratiha tashalil tulab. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat serta salamnya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya wa ba'du. Risalah ini semua memuat masalah-masalah penting tentang ilmu kalam dengan susunan bahasa yang gampang dipahami. Kami menyusunnya dengan metode tanya jawab dan sengaja kami permudah penjelasannya supaya lebih memudahkan bagi para penuntut ilmu. Muqaddimah ini mencakup 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa makna akidah Islam? Jawabannya, akidah Islam adalah segala hal yang telah menjadi keyakinan kaum muslimin dan mereka mengakui kebenarannya. Pertanyaan yang kedua, apa arti Islam? Jawabannya, Islam adalah mengakui dengan lisan dan membenarkan dalam hati bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang hak dan benar. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa rukun-rukun atau dasar-dasar akidah Islam? Jawabannya, rukun akidah Islam ada 6, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta takdirnya. Yang selanjutnya kita lanjut ke pembahasan, yaitu kita akan membahas bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertanyaannya yaitu, Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmala. Bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara global? Jawabannya yaitu, huwa anna kida anna Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun bijam'i sifatul kamali wa munajjatun an jami'i sifat an-nuqsan. Jawabannya yaitu caranya dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai seluruh sifat-sifat kesempurnaan dengan arti-arti yang patut dan sesuai dengan zatnya dan bersih dari segala sifat-sifat kekurangannya. Baiklah, kita akan mengi'rabkan pada soal pertama yaitu kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalah. Fi sebagai harfu jar, al-imani majrurun bi fi wa alamatu jar kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-imanu sebagai majrur, alamatnya jar, kasratun dhahiratun fi akhiri, diakhiri dengan tanda kasroh. Billahi, bi sebagai harfu jar, Allahi majrur wa alamatu kasratun dhahiratun fi. I'rab, dia majrur dialamati dengan tanda kasroh. Subhanahu maf'ulun mutakallaqun fi'lun mahzuf fi taqdiru yusabbihu subhana wa huwa mudhafun alha domir barizun muta'asun mabni ala dhamma al jarrin wa annahu mudhafun alaih. Wa ta'ala, wa sebagai waw ataf kata penghubung artinya dan, ta'ala fi'il madi mabniun ala hatin muqaddaratin ala alifi min amin duhuriha bita'azzuri bi annahu fi'il madi ma ta'alun akhir. Jawaban yang kedua yaitu huwa anna ta'kidah anna Allah subhanahu wa ta'ala mutasyifan
bijami'i sifatil kamal wa munazzatu an jami'i sifat an-nuqsan. Huwa sebagai dhamir mutaasilun mabni ilal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dia termasuk dhamir karena bisa juga mubtada, dia mahal rafa dan diakhiri dengan tanda fathah. An itu sebagai harfu nasbin, wa masdarin, wa takidah fi'il mudhari'. Takidah mansubun fi annu alamatu nasbihi fathahatun dhahiratun fi akhirih. Anna sebagai harfu taukid tansibul isma wa ta'fa'ul khobar. Bisa juga dia sebagai khobar inna wa akhwatuha. Allah sebagai isim anna, yang tadi sebagai isimnya anna, anallah. Mansub bi fathah wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih. Allah sebagai isim anna karena dia mansub diakhiri dengan tanda fathah, alamatnya nasbi fathah dhahiratun fi akhirih. Subhanahu maf'ulun mutakalakum fi'liyun mahzufi taqdiruhu yusabbihu subhana wa huwa mudhafun alha dhamirun barizun mutasyun mabni ala dhammi fi mahali jarrin wa annahu mudhafun alaihi. Wa ta'ala, wa sebagai waw ataf yang artinya tadi kata penghubung, yang artinya dan sebagai kata penghubung. Ta'ala fi'il madi mabniun ala fathatin muqaddaratin ila alifi min amin duhuriha bi ta'azzuri bi annahu fi'il madi ma ta'alun akhir. Mutashifun sebagai khobar anna marfu bidomatin wa allamatu rafi fi akhirihi dhammi. Kedudukannya sebagai khobar anna marfu, dialamati dengan rafa, diakhiri dengan tanda dhammah. Bi jam'i, bi sebagai harfu jar, jam'i majrur bi alamatu jahr kasyiratun fi akhirih. Dia tandanya majrur, alamatnya jar, diakhiri dengan tanda kasroh. Sifati wa huwa mudhafun ilaihi majrur bi kasroh wa alamatu jar kasyiratun wa akhirih. Dia mudhaf ilaih, tandanya majrur, alamatnya jar, diakhiri dengan tanda kasroh. Al-kamali kedudukannya sebagai mudhaf alaih, dia majrur dengan kasroh, dialamati dengan jar, diakhiri dengan tanda kasroh. Waw sebagai waw atof atau kata penghubung yang artinya dan. Munazzatun ma'tuf ila a mutasif marfu'u bi dhammatin alamatu raf'ihi alamatun dhahiratun fi akhirih. An sebagai harfu jar, jami'i majrur bi anu alamatu jar kasyiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Jami'i majrur, alamatnya jar, diakhiri dengan tanda kasroh. Sifati mudhaf alaih majrur kasroh wa ala alamatu jahri kasratun fi akhiri. Sifati sebagai kedudukannya sebagai mudhafun alaih, dia majrur, diakhiri dengan tanda kasroh dan alamatnya jar. An-nuqsani, dia majrur, kedudukannya sebagai mudhaf alaih, dhahirun bi kasroh wa alamatu bi kasratun fi akhiri. Dhahirnya kasroh dan alamatnya diakhiri dengan tanda kasroh. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ta'syilan. Artinya bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara detail. Kalau yang soal yang pertama tadi adalah secara global, berarti secara umum, dan yang kedua ini ada ta'syilah, secara detail, secara khusus berarti ya. Jawabannya yaitu huwa ang ta'kida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud wal qidam wal baqa wal mukhallafatin lil hawadisi wal qiyam bi nafsihi wal wahdaniyah wal hayah wal ilmi wal qudrati wal aradah wal syam'i wal basara wal kalam wa annahu hayyun ilmu qadir muridan sam'u basyiran mutakallim.
yang artinya adalah caranya dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Wujud itu artinya ada yang tersuci. Artinya Allah itu ada dan tidak ada yang suci gitu, kecuali Allah. Karena Allah itu yang paling suci, ada yang suci, tetapi yang paling suci dan tersuci adalah Allah. Kidam artinya adalah dahulu, tanpa permulaan, artinya terdahulu gitu, yang pertama gitu. Baqo, kekal. Kekal itu artinya adalah abadi tanpa perubahan. Abadi, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap. Kita sebagai manusia tidak kekal, kita hidup hanya sementara di dunia. Sementara Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Mukhalawatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua para makhluk. Kita berbeda dengan Allah, sangat berbeda. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa wujud Allah, tetapi sangat berbeda ya. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, tidak butuh penyanding. Allah tidak butuh teman, tidak butuh siapapun. Mereka berdiri, Allah itu berdiri sendiri. Mohon maaf. Yang kedua yaitu wahdaniyah, yang artinya keesaan yang tiada batas. Allah itu yang pertama, yang paling esa, yang tanpa batas, unlimited ya. Hayat artinya hidup tanpa membutuhkan udara, makan, minum, dan lain. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan sangat membutuhkan udara, minum. Kita manusia biasa, berbeda. Hidup tetapi tanpa membutuhkan apa-apa ya. Begitu besar kebesaran Allah. Selanjutnya ilmu, artinya berpengetahuan yang tersempurna. Tidak ada pengetahuan yang tersempurna kecuali Allah. Kudroh, berkuasa mutlak. Irodah, berkehendak tanpa adanya memaksa. Sama, mendengar tanpa lubang telinga. Basor, melihat tanpa bola mata. Kalam, berbicara dengan seluruh yang dia ketahui tanpa mulut dan lidah. Kaunuhu hayyan, berkeadaan sebagai zat yang maha hidup. Kaunuhu aliman, berkeadaan sebagai zat yang maha mengetahui. Kaunuhu qadiran, berkeadaan sebagai zat yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, berkeadaan sebagai zat yang maha berkehendak. Kaunuhu sami'an, berkeadaan sebagai zat yang maha mendengar. Kaunuhu basiran, berkeadaan sebagai zat yang maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, berkeadaan sebagai zat yang maha berbicara. Selanjutnya kita i'rabkan soal kedua. Kaifah, kedudukannya sebagai mubtada, adawatul istifham, mabniu alal fathi fi mahali rafa' mubtada. Diakhiri dengan tanda fathi karena malnya mahal rafa'. Al-imanu, kedudukannya sebagai khobar maufu bidhammatin wa alamatu raf'ihin dhahiratu fi akhirih. Alamatnya rafa', diakhiri dengan tanda al-imanu, berarti diakhiri dengan dhammah. Billahi, bi sebagai harfu jar, Allahi sebagai majrun, wa alamatu jarihi kasratun fi akhirih. Subhanahu, maf'ulun mutlaqu fi fi'lin mahfuzi taqdiruhu yusabbihu. Subhana wa huwa mudhafun wa dhamirun barizun mutasun mabni ala dhammi hal jarin wa annahu mudhafun alaihi. Subhanahu itu maf'ul mutlaq li fi'lin mahzufiyah. Wa ta'ala, wa sebagai waw ataf, ta'ala fi'il madi mabniun ala fathatin muqaddaratin ala alifi min amin duhuriha bi atazuri bi annahu fi'il madi. Ta'silan sebagai mahzufun mansub inna fal mahid isim. Jawabannya yaitu huwa dhamirun mutasilun. Huwa sebagai dhamir munfasil mabni ala fathi fi mahal rafa' mubtada'un, bisa juga sebagai mubtada ya. Dia diakhirin dengan tanda fathah karena mahal rafa'. An itu harfu naswin wa masdariyun natakidah mansubun fi'il mudhari'. Anak takidah mansubun fi'il mudhari' alamatu binafsihi fa'atu bi fi akhirih. Anna, khobar anna, bisa juga harfu taukid. Allahu harfu
fujar. Allahu itu majrur, wa alamatu jahili kasratun fi akhirih. Subhanahu maf'ulun mutlaqu fi fi'lin mahzufin taqdiru yusabbihu. Subhana wa huwa mudhafun. Hanya domir barizun mutasun mabni ala dhammi hal jarri wal annahu mudhafun alaih. Mausufun sebagai khobar inna maf'un bi dhammatin alamatu dhahiratun dhamma fi akhirih, diakhiri dengan tanda dhammah, alamatnya dhahir. Bil wujudi itu sebagai binya sebagai fujar, al wujudi sebagai majrun alamatu jar kasratu dhahir fi akhirih. Dia majrur alamatnya jar diakhiri dengan tanda kasroh. Wal kidami waw atof maktufun ilal wujud wa alamatu jahri kasiratu dhahiratun fi akhirih. Wal baqa'u wa sebagai waw atof al baqa'u maktufun ilal al wujud wa alamatu jahrin kasratu dhahiratun fi akhirih. Fi sebagai harfu al muhallafati sebagai wanya wal muhalafatu wanya sebagai wal muhalafati wanya sebagai wa ataf maktufun al wujudi wa alamatu jahri kasratu dhahiratun fil akhirih. Bil hawadisi bi sebagai fujar. Hawadisi sama dengan al muhalafat ya, dia sebagai dia majrur maktufun al wujudi wa alamatu jahri kasratu dhahiratun fil akhirih. Al-qiyami awalnya sebagai wa ataf binafsihi wa daniyah wal hayan wal alam wal qadarati wal iradah wa sam'i wal basar wal kalam wa annahu itu sebagai wa ataf isimnya khobar, isim anna wa anna. Hayyun alim qadirun muridun sami'un basirun mutakalim sebagai khobar anna. Baiklah, mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai kitab Jawahirul Kalamiyah tentang bagaimana cara-cara beriman kepada Allah baik secara umum maupun secara detail dan mengenai sifat-sifatnya. Dan kepada kawan-kawan semua diharapkan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari kiamat serta qada dan qadar. Mungkin apabila ada salah kata, penyampaian serta penjelasan dalam materi tersebut, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.